What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.5 setelah 1 bulan diupdate. Nah, kalau lu nonton video gue sebelumnya terkait iOS 15.5, dimana itu video sudah 1 bulan ya, dan di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro. Gimana menurut kalian iOS 15.5? Ya udah, kita bahas aja langsung bagaimana performance-nya, bug-nya, masalahnya, baterainya. Jadi, yuk mari kita bahas. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.5 selama 1 bulan diupdate. Dan ini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue. Ada beberapa poin sih sebenarnya, dan terkait juga iOS 15.6 nih akan gue bahas juga di video ini. Ya, mulai yang pertama adalah performance pada 13 Pro. Sayangnya di sini gue ada iPhone XR tetapi sedang menggunakan iOS 16 Beta 1. iPad 9 gue juga sedang menggunakan iOS 15.5. iPhone 6s gue lagi menggunakan iOS 15.6 Beta 3. Dan yang bener-bener dari sebelumnya sampai saat ini itu gue menggunakan iOS 15.5, ya bener banget iPhone 13 Pro gue ini. Meskipun iPhone ini sempat mencicipi iOS 16 Beta 1, dimana yang membuat baterai health ini turun. Rese banget nih. Tapi ya udah, nggak apa-apa. So, untuk performance iOS 15.5, jujur banget gue belum merasakan bug yang parah banget sih ya. Mulai dari kamera juga semuanya aman ya. Mau mode selfie ataupun mode depannya juga aman-aman aja. Portrait mode aman ya, video juga aman. Semua gue nggak ada ngalamin yang signifikan sih ya. Tapi ya, untuk performance nggak ada kendala sih gue. Meskipun di awal-awal, kalau lu nonton video sebelumnya yang setelah 3 hari update, itu tuh gue ngerasa panas yang berlebihan di bagian belakang. Tapi sejauh ini aman dan terkendali banget sih. Dan bahkan di awal-awal video juga iOS 15.5, pada saat gue bahas, lu bisa nonton, di situ storage gue juga bermasalah sistem datanya. Tapi sekarang normal. Nah, pada intinya nggak ada kendala lah. Mau sosmedan, mau Instagraman, buka Instagram seperti ini, scroll-scroll Instagram aman, buka TikTok juga aman, scroll-scroll TikTok juga aman gitu loh. Jadi yang sebelumnya scroll-scroll suka panas, sekarang lebih aman sih. Mungkin karena gue juga up to date juga ya di bagian aplikasinya terkait versi aplikasi yang kita gunakan. Jadi memang dianjurkan setelah kalian update, versi aplikasinya juga diupdate juga. Biasanya itu di App Store, lalu kalian pergi ke profile. Nah, di sini kalian refresh, lalu akan ada update seperti ini nih ya. Kita tinggal update aja semuanya, dan memang ini perlu kita update karena ini berkesinambungan dengan iOS yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi buat temen-temen, gue rasa harus diupdate juga versi aplikasinya ya. Karena gini, yang perlu gue sampaikan terkait performance, kalau kalian ngalami masalah di Instagram, bukan iOS-nya, tapi bisa jadi dari aplikasi Instagramnya gitu loh. Itu sama dengan Signal untuk unit international second yang memang emailnya nggak terdaftar. Misalkan emailnya nggak terdaftar, nah itu bukan dari iOS-nya atau dari Apple-nya, memang dari email lu gitu loh. Lu belum didaftarin atau memang belum registrasi, seperti itu. Sama halnya pada aplikasi kayak gitu. Kecuali fungsi-fungsi yang bawaan dari Apple, contoh settingan, aplikasi file, Safari, iMessage, telepon, kamera, aplikasi foto. Kecuali yang aplikasi bawaan dari Apple, bisa jadi itu dari Apple-nya yang bug kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari aplikasi pihak ketiga seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, dan lain sebagainya, itu bisa jadi dari pihak aplikasinya gitu. Jadi sejauh ini untuk performance gue aman ya. Kita tes aja benchmark sekalian karena biar afdol kalau bahas performance ya, menggunakan iPhone 13 Pro dengan iOS 15.5. Ya, di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench 5 ya. Kita tes aja langsung. Di sini kalian bisa lihat iOS 15.5 dengan prosesor A15 Bionic, RAM atau memorinya 6GB iPhone 13 Pro. Kita tes aja langsung run benchmarknya. Ya, kita tungguin prosesnya. Oke. Ini adalah hasil benchmarknya. Single score 1720 dan multicore-nya di 4656, dimana ini menggunakan iOS 15.5, iOS paling terbaru dan iOS paling terakhir dirilis oleh Apple, versi resminya ya, bukan versi beta. Untuk skor menurut gua hanyalah skor lah ya, tapi tetap ke penggunaan performance sejauh ini aman banget ya, terkait data-data lu, kuliah lu, pekerjaan lu, ataupun kamera, foto, videografi. Menurut gua ini sejauh ini aman-aman aja, sinematiknya juga masih aman ya, nggak ada kendala di iOS 15.5 terkait performance. Harusnya di iPhone generasi sebelumnya seperti iPhone XR, 10, iPhone 8, iPhone 7, bahkan 6s sekalipun harusnya juga aman-aman aja, nggak ada kendala. Kalau misalkan memang iPhone-nya panas, menurut gue itu wajar ya, namanya juga kinerja, kecuali panasnya berlebihan. Nah, kalian juga bisa lakukan force restart terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bahas iPhone
storage. Ini yang menurut gue cukup kaget sih. Jujur gue kaget iPhone storage. Tiba-tiba sistem data di iPhone storage gue aman. Kita cek aja langsung bagian setting, general iPhone storage. Dan ini nggak gue potong ya. Loadingnya juga cepat untuk storage ya. Aman. Di sini gue menggunakan yang 128 GB. Kita cek ke paling bawah langsung untuk sistem datanya. Nah, ini di posisi aman banget, 10 GB. Menurut gue aman. Sebelumnya di video pertama kali bahas iOS 15.5 yang baru banget diupdate, lu bisa nonton di situ kalau gue itu storage sistem datanya itu nyentuh 20 GB lebih cuy. Ini gokil sih. Dan di sini gue sistem datanya 10 GB. Ya buat teman-teman yang masih storage-nya atau sistem datanya besar membengkak, menurut gue nggak masalah, kalian nggak perlu khawatir. Kalau misalkan memang space-nya sudah habis, kalian coba restore aja via iTunes, atau kalian bisa reset iPhone-nya, lebih tepatnya bisa dikatakan erase all content and setting. Jadi reset ke awal kayak gitulah bisa dikatakan. Atau kalian restore via iTunes ya. Jadi seperti itu buat teman-teman yang storage-nya udah menipis. Kalau misalnya masih lega mah ya udah santai aja, nggak usah dibawa panik ya. Sistem data memang seperti itu dan itu dynamic. Dan gue rasa kayaknya si iPhone 13 Pro gue ini karena sempat mencicipi iOS 16 beta 1, kan gue sempat balik lagi ke iOS 15.5, itu kan di restore via iTunes. Dan kayaknya gara-gara restore itu deh sistem data gue jadi bener. Ya, cuman itu tadi yang gue katakan, kalau misalkan lu cobain beta ya gimana ya? Jangan deh kalau nggak ada secondary iPhone deh. Battery health gue turun gitu loh. Gara-gara iOS 16 tuh rese banget. Oke, untuk storage menurut gue aman dan gue cukup puas sekali dengan performance di iOS 15.5 seperti itu. Ya, sekarang kita ke bagian baterai. Nah, kalian bisa lihat di sini ya baterai iPhone gue ya. Kita buka baterai. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri activity gue dan last chargernya memang baru banget habis di charger nih iPhone. Baru 36 menit yang lalu gue cabut chargernya dan kalian bisa lihat rutinitas iPhone gue aman ya, seperti normalnya penggunaan aja, sosial media biasa gitu ya. Tapi ya kalian bisa lihat di sini menurut gue ini pemakaian normal dan menurut gue juga temen-temen juga kalau pemakaian normal ya harusnya nggak masalah kok, tenang aja. Oke, kita cek sekarang bagian battery health. Nah, kalian bisa lihat battery health gue 98%. Di video gue sempat bahas, ada video sebelumnya kalau battery health gue masih 100%. Aduh, di situ setelah gue install iOS 16 beta 1 jeleng. Langsung turun ke 99, lalu turun lagi ke 98. Tapi ya udah nggak apa-apa, battery health itu pasti akan turun selama iPhone yang kita gunakan. Jadi nggak ada yang mungkin 100% cuy. Jadi nggak akan stabil terus di 100%. Apalagi udah turun terus naik lagi, nggak mungkin ya. Baterai remote TV aja bisa ada habisnya atau ada umurnya. Jadi nggak perlu kalian khawatirkan yang berlebihan seperti itu ya. Untuk baterai gue juga cukup puas dengan iOS 15.5 menurut gue, meskipun pendapat gue masih terbilang tidak terlalu irit dibanding iOS sebelumnya ya. Ini menurut pendapat pribadi gue ya, opini gue. Menurut gue nggak terlalu irit banget, meskipun bisa dikatakan sewaktu-waktu tuh kadang gue ngerasa irit, tapi ada di mana gue ngerasa boros kayak gitu. Jadi gue rasa nggak irit banget gitu loh. Ya itu tadi adalah poin-poin terkait pada iOS 15.5 setelah update 1 bulan selama ini. Nah, kira-kira iOS 15.6 itu kapan dirilis? Ini sudah 1 bulan ya iOS 15.5 dirilis. Nah, harusnya kalau gue nggak salah prediksi iOS 15.6 itu di minggu ini atau di minggu depan harusnya. Tetapi ya itu semua cuma prediksi, jadi kita nggak bisa meyakini 100% seperti itu. Gue nggak bisa jamin Apple akan rilis dalam waktu dekat juga. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat sebelumnya iOS 15.6 itu masih di beta 3 dan ya gua rasa masih agak lama ya. Harusnya sih di beta 4 ya. Beta 4 rilis baru habis itu selesai. Tapi gua nggak tahu, suka-suka Apple lah. Apple suka susah diprediksinya gitu ya kan. Gua berbicara seperti ini iOS 15.6 beta 3 bisa jadi minggu ini rilis. Cuma sampai beta 3 doang kayak gitu. Ya buat teman-teman yang memang pengen update ke iOS 15.6 ya udah mohon bersabar ya. Ini udah waktunya sih harusnya sih, karena udah 1 bulan. Biasanya memang Apple tuh update di tenggat waktu 1 bulan sekali kayak gitu. Biasanya ya, biasanya. Tapi kan kita nggak tahu ya kan, seperti itu. Ya udah segitu aja mungkin video kali ini gue rasa cukup. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.